Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramada Yanti Parinduri, Esos MSI. Saya adalah dosen pada Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia atau UPMI Medan pada Prodi Ilmu Administrasi Negara. Spesialis saya mengampu pada mata kuliah pelayanan prima, yang dalam kesempatan ini saya akan mengajar mata kuliah pelayanan prima dengan model DIA, Delivery, Interactive, dan Assessment. Yang mana seperti kita ketahui, delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi semenarik mungkin, sehingga terkadang saya perlu memberikan applause buat mahasiswa-mahasiswa yang memberikan tanggapan ataupun aktivitas dalam kegiatan belajar. Nah, kemudian interaktif adalah bagaimana mahasiswa memberikan advice atau masukan-masukan sehingga terjadi feedback dari mahasiswa. Kemudian assessment. Assessment ini adalah bagaimana penilaian kepada mahasiswa yang telah disepakati pada awal perkuliahan adanya kontrak perkuliahan, di mana termasuk mahasiswa dalam penilaian itu adalah unsur-unsur dari kehadiran, kemudian keaktifan selama belajar perkuliahan, kemudian nilai kuis, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini dijalankan dalam 2 SKS ya, dengan tujuan memberikan bekal kepada mahasiswa kelak dapat menerapkan konsep-konsep pelayanan prima tersebut secara profesional. Nah, sedangkan deskripsi daripada kuliah ini adalah menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pelayanan prima yang meliputi teknologi pelayanan, tata ruang dan tata letak, manajemen pelayanan prima, kesekretariatan, kemudian membahas mengenai kajian secara teoritis dan praktis. Tentunya dalam mata kuliah ini mahasiswa akan diberikan pengetahuan mengenai pelayanan prima atau service excellent, tentang bagaimana pelayanan yang terbaik dan memenuhi harapan, kebutuhan pelanggan atau dalam hal ini tentunya masyarakat yang menjadi pelanggan dengan standar kualitas yang ditentukan, atau dengan kata lain pelayanan yang profesional. Secara garis besar, sedangkan ruang lingkup bahasan pada mata kuliah ini mencakup dari konsep pelayanan prima, teori, definisi, unsur-unsur pelayanan prima, perkembangan pelayanan prima dari waktu ke waktu hingga kini atau ter-up-to-date, dan fungsi-fungsi pelayanan prima serta tindakan dalam pelayanan prima, baik itu pelayanan pemerintahan maupun pelayanan di publik atau maupun di swasta. Nah, untuk luaran, maka pada mata kuliah ini capaian luarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pelayanan dan sistem manajemen pelayanan, kemudian mampu menjelaskan ruang lingkup dan prinsip-prinsip pelayanan prima, birokrasi pemerintahan, pelayanan-pelayanan pemerintahan lainnya atau kesekretariatan. Nah, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan dan mengaplikasikan bagaimana pelayanan prima itu, serta mampu menerapkannya kelak dalam dunia kerja. Itu harapan dari luarannya. Sedangkan metode pembelajaran, pada kesempatan ini saya menggunakan cooperative learning. Cooperative learning itu sendiri yaitu model yang memungkinkan mahasiswa belajar secara berkelompok atau grup. Mereka dibentuk dalam grup-grup kecil, kemudian mereka berdiskusi, kemudian mereka memberikan masukan, advice, kemudian curah pendapat dan opini atau lain-lainnya dengan secara metode cooperative learning tersebut. Semua mahasiswa diharapkan bisa menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan pembelajaran di mata kuliah pelayanan prima sesuai dengan topik-topik maupun materi yang kita berikan. Begitu. Nah, lalu sedangkan di materi pelayanan prima itu sendiri ada sekitar 8 materi inti, diantaranya definisi pelayanan prima,
perubahan paradigma pelayanan prima, ruang lingkup pelayanan prima, prinsip-prinsip dari pelayanan prima, kualitas pelayanan prima, penggunaan teknologi komunikasi, teknologi aplikasi-aplikasi lainnya seperti zaman sekarang ini yang sangat bergantung kita kepada dunia digital ya dalam pelayanan prima serta kinerja pelayanan prima. Nah, jadi untuk semua topik itu ada sekitar 14 kali pertemuan dan diharapkan dapat dicapai dengan baik dalam program mensinergikan dengan program Merdeka Belajar. Nah, baik, selanjutnya saya akan tampilkan cuplikan video perkuliahan pada mata kuliah pelayanan prima. Ketemu lagi kita di mata kuliah pelayanan prima ya. Jadi mata kuliah pelayanan prima ini adalah mata kuliah yang wajib ya, wajib bagi fakultas administrasi jurusan prodi akses negara ya. Kenapa wajib? Siapa yang bisa tahu? Atau pertanyaan ibu, kenapa kita membawa mata kuliah pelayanan prima? Silakan Rosa. Nah, menurut saya pelayanan prima itu wajib sekali kita pelajari dalam komunitas kita dan juga dalam studi kita sendiri. Kenapa? Karena dalam pelayanan prima itu sendiri kita dituntut untuk menjadi seorang administrasi negara dengan penuh profesionalitas. Karena dalam pelayanan prima kita akan belajar bagaimana menjadi seorang yang benar-benar berkualitas dalam melayani masyarakat. Nah, kita sendiri dalam administrasi negara tentunya adalah objek utama kita dalam masyarakat. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka kita juga harus perlu belajar tentang pelayanan prima dari dasarnya. Baik, terus buat Rosa. Nah, apa yang disampaikan Rosa tadi adalah merupakan salah satu bagian dari mengapa kita mempelajari pelayanan prima, ya. Nah, pelayanan prima ini dengan belajar mata kuliah pelayanan prima, maka harapannya ya saudara-saudara sekalian bisa memahami arti teori, kemudian konsep-konsep tentang pelayanan prima, gitu ya. Dan kemudian juga kalian bisa mengetahui bagaimana cara memberikan pelayanan yang benar-benar pelayanan prima. Bahkan ke depan akan menjadi pelayanan yang bersifat pelayanan unggul, ya. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian jadi mengetahui bagaimana cara melayani, bagaimana berkomunikasi yang baik, ya. Komunikasi itu tidak hanya cukup dengan benar, tapi harus baik, ya. Jadi di mana ini juga ada tentang komunikasi, ya. Kalau yang lain kita sudah belajar tentang konsep dan teori dan konsep, maka depan kita belajar tentang komunikasi, ya. Yang di dalamnya ada komunikator dan komunikan, ya. Komunikator adalah pemberi informasi dan komunikan adalah penerima, ya. Oke, paham? Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Namun sebelumnya saya minta sebelum kita lanjutkan, kira-kira untuk apa lagi kita belajar tentang pelayanan prima selain yang disampaikan oleh kita Rosa? Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Atau ada yang mau beri masukan? Silakan. Ada? Bang Nope mungkin? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih kepada saya perkenalkan, saya Novel Sedia. Pelayanan kita belajar pelayanan itu tentu berhubungan dengan tentang pembelajaran kita yang itu ilmu administrasi. Yang dimana pelayanan prima itu kita melayani pelanggan masyarakat dimanapun kita berada. Dengan begitu kita juga harus lebih ke pelayanannya itu bukan hanya kita melayani, tapi melayaninya cuma beda dengan pelayanan pabrik dengan pelayanan prima. Dengan disebutnya dengan pelayanan prima itu kita benar-benar betul-betul mengalami bahwa itu pelayanan prima itu dapat diterima dari respon oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terus buat Bang Nope. Terima kasih. Nah, untuk mata kuliah pelayanan prima ini ada berbagai masukan yang telah saudara sampaikan, ya. Nah, kemudian pelayanan prima ini atau biasa disebut juga dengan service excellence, ya. Service excellence. Gitu ya. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur pelayanan prima, ya. Unsur-unsur pelayanan prima adalah unsur
institut. Tiga penampilan atau appearance. 4 perhatian atau attention. 5 tindakan atau action. 6 tanggung jawab atau accountability. Baik, terima kasih. Nah, dari 6 unsur pelayanan prima ini ya, ini adalah unsur-unsur penting di dalam pelayanan prima. Bagaimana melayani masyarakat ya, tentunya karena kita adalah calon sarjana administrasi negara ya, maka tentunya berbicara tentang pelayanan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat. Nah, ini adalah 6 hal penting di dalam melakukan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang pertama adalah kemampuan atau ability, yang kedua adalah sikap atau attitude, yang ketiga adalah penampilan coverage, nah yang keempat adalah
kasih dari unsur-unsur pelayanan prima yang di sini kami dari kelompok 1 mendapat yaitu kemampuan dan sikap. Kemampuan ini dalam pelayanan prima tentunya tidak terlepas yang dinamakan kemampuan ability. Kemampuan yaitu bagaimana seseorang itu mampu memberikan pelayanan atau mampu memberikan atau melayani orang tersebut, dan terus kemampuan menguasai teknologi, dan terus kemampuan ini juga tidak tertutup kemungkinan dalam menyelesaikan apa itu keluhan masyarakat atau pelanggan. Beralih pada sikap, dan ini juga salah satu unsur dari pelayanan prima yaitu sikap. Sikap itu sangat perlu karena sikap itu yang menunjukkan kepada pelanggan atau masyarakat dalam melayani yang baik dan benar. Contohnya bersikap sopan dan ramah kepada masyarakat. Terus bersikap menyesuaikan kepada masyarakat. Terima kasih Bu, itu saja saya diskusikan. Baik, terima kasih Ibu Tuan Oke. Oke, nah di poin kemampuan ini maka kemampuan harus kita tambahi sebagai seorang pelayan masyarakat. Ingat ya, tugas kita adalah melayani. Maka di pelayanan prima, saudara-saudara harus mampu bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya, andai saja saudara-saudara menjadi seorang PNS atau ASN di salah satu instansi pemerintah, gitu kan? Maka saudara-saudara harus mampu menahan hati memberikan pelayanan yang terbaik. Meskipun kadang-kadang saudara-saudara sedikit emosi, ya, tapi itu tidak boleh saudara-saudara tunjukkan kepada orang atau siapapun yang sedang ada layani konsumen kah, masyarakat kah, atau baik orang muda kah, baik orang tua kah, maka saudara harus tetap stabil jiwanya, ya, stabil mentalnya. Paham ya? Nah, jadi di samping kemampuan komunikasi juga, maka saudara juga perlu menambahi kemampuan teknologi, ya kan? Sekarang zamannya apa? Digital, ya. Sekarang zamannya digital. Jadi kalau saudara ini nanti tidak mampu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi, maka kita tertinggal, ya. Jadi kalau kita tertinggal bagaimana? Tidak ada yang kesertakan, ya kan? Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi untuk menambah pendapatan mungkin gitu ya. Karena kita tidak mampu, maka kita jadinya tertinggal. Nah, itulah beberapa kemampuan-kemampuan yang harus saudara-saudara miliki. Paham ya? Oke. Di sikap ini yang poin paling penting adalah 5S yang paling utama dulu ya. Apa 5S? Sopan, santun, yang pertama sekali kemudian sapa, kemudian salam, kemudian sopan dan santun. Ini ya. Maka 5 poin penting ini atau 5S ini wajib saudara berikan sebagai bagian dari sikap saudara pada saat memberikan pelayanan yang prima. Gitu ya. Jadi tidak seperti pelayanan zaman dulu kala, ya. Atau tidak seperti pelayanan kalau kita lagi di rumah emosi dengan semua teman-teman kita gimana? Kita tetap harus belajar dengan mimik wajah kita yang menjadi tampilan kita tetap dinamis. Ya. Begitu ketemu orang kita tetap harus coba tunjukkan senyum semua. Iya. Kenapa ya? Baik, yang seperti ini ya. Kelihatan senyum, baru kita sapa. Ya kan? Senyum, sapa, salam. Sopan dan santun. Nah, itu adalah bagian dari unsur-unsur pelayanan prima ya, sikap. Oke, itu kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Boleh ada yang mau pilih silakan. Kelompok 2 adalah penampilan perhatian, ya. Appearance dan attention. Silakan kelompok 2. Oke. Oke, saya Fani dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai penampilan dalam arti appearance, perhatian, yaitu attention. Menurut kelompok kami,
Penampilan itu kemampuan seseorang dalam memaparkan sesuatu hal yang ingin kami paparkan. Dan penampilan kami itu menjadi contoh terhadap masyarakat bahwasanya kami dapat dipercaya atau tidak. Kalau misalnya penampilan kami sangat kumuh, kotor, dan tidak meyakinkan, orang itu pun tidak menerima ataupun tidak mendengarkan apa yang kami jabarkan dalam pelayanan tersebut. Dan perhatian itu menurut kelompok kami, perhatian yang kami kasih terhadap masyarakat itu sebagai bentuk kepedulian penuh terhadap masyarakat, baik yang bertujuan dalam organisasi ataupun pelayanan yang kami sarankan terhadap masyarakat tersebut. Perhatiannya contohnya seperti ini, sebagai misalnya contohnya ada petugas penduduk gitu yang ingin melakukan suatu penjabaran gitu kan. Jadi kita harus memberikan perhatian terhadap masyarakatnya. Seperti misalnya kalau ada masyarakat yang bertanya, ini gunanya untuk apa ya? Tujuan pelayanan ini untuk apa ya? Jadi kita tuh harus benar-benar bisa mengupayakan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tersebut. Jadi gitu. Oke, terima kasih sekian. Bagaimana kira-kira cara memberikan perhatian kepada masyarakat yang datang? Andai saudara adalah aparatur sipil negara atau PNS di kecamatan yang berhubungan dengan bagian KTP masyarakat. Kira-kira seperti apa pelayanan yang Anda berikan? Coba silakan. Boleh, Kak Bunga? Seperti apa kira-kira menghadapi masyarakat? Perhatian seperti apa yang dibutuhkan? Atau dengan mendengarkannya, atau dengan bagaimana? Silakan. Siapa yang bisa? Silakan, Bang. Baik, misalnya kalau ada masyarakat yang datang ke kantor kecamatan atau ke dinas kependudukan dalam hal urusan KTP ataupun kartu keluarga, sebaiknya kita sebagai pelayan itu mendengarkan dulu apa yang ingin mereka sampaikan, walaupun sebenarnya yang mereka sampaikan itu tidak terlengkap data-datanya, tetapi sebagai pelayan yang betul-betul mau melayani masyarakat, kita harus betul-betul mendengarkan apapun yang mereka ceritakan. Setelah mereka menceritakan apapun itu yang ingin mereka urus, baru kita menjelaskan ini syarat-syarat yang harus dipersiapkan untuk mengurus KTP ataupun kartu keluarga, sehingga dengan penampilan atau perhatian kita seperti itu, penjelasan kita kepada masyarakat pun senang kepada pelayanan tersebut. Sekian. Oke. Adalah hal yang paling penting bagi masyarakat yang berurusan dengan kita, ya. Meskipun dia begitu ngomongnya begitu dan sebagainya, kita tetap stabil mental dan jiwa kita tetap mendengarkan. Ini adalah bentuk pelayanan kita, ya. Jadi kita tidak hanya ngomong-ngomong saja, kita kasih kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan kepada kita untuk kita dengarkan, ya. Karena kadang-kadang masyarakat juga tidak butuh dilayani, tapi hanya butuh didengarkan, ya kan? Gini Bapak, gini saya, gini. Dia hanya butuh gitu ya Bu. Baik Ibu, berkasnya kita periksa dulu ya, begitu ya. Ketika dia begitu sama emosi, kita juga tidak boleh melawan dengan emosi ya. Nah itulah dia contoh perhatian, mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat. Ya ini poin penting dalam memberikan perhatian atau apa yang disampaikan masyarakat. Dapat ya? Nah untuk penampilan, maka penampilan yang prima. Penampilan prima bagaimana? Penampilan yang layak ya. Tidak penting bajunya harga berapa, tetapi bersih dan rapi, ya. Tentunya distandarkan ada ya, kalau kita bekerja di kantor, itu baju kantoran ya. Pada saat kita olahraga hari Jumat mungkin ya, kalau saudara-saudara menjadi karyawan atau ASN atau PNS di pemerintahan, gunakan baju olahraga. Seperti itu ya. Nah, yang perempuan juga perlu menjaga penampilannya, ya. Rambutnya yang panjang-panjang, dicopot rapi gitu ya. Nanti akan saya lihatkan foto slide penampilan yang rapi. Oke? Baik. Setelah memahami tentang komunikasi tadi ya, kemudian ada beberapa komunikasi yang sudah saudara sudah memahami ya. Kemudian ada bagian dari attitude atau sikap, kemudian ada penampilan. Maka saudara-saudara bisa lihat sebentar saya kasih slide yang kira-kira ya. Ini bisa menjadi rujukan penampilan kalau saudara-saudara menjadi staf atau karyawan di perusahaan atau di lembaga pemerintahan ya. Berharap dan berdoa tahu ada rezeki ya. Amin. 1, 2, 3. Nah
bajunya juga rapi, ya kan? Tapi menggunakan batik yang merupakan ciri khas dari Indonesia. Ini juga saudara harus tahu ya, bahwasanya batik itu ciri dari khas Indonesia. Oke, ini dia tadi ya. Oke, bisa ya? Belajar slide ini baik yang wanita maupun yang pria ini bisa menjadi rujukan penampilan. Oke? Nah, bagaimana menyelesaikan tadi semuanya unsur-unsur semua sudah paham ya? Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang kita hadapi pada saat kita melayani masyarakat ya. Itulah penyelesaian masalahnya disebut dengan problem solving ya. Sampai ketemu di mata kuliah pertemuan berikutnya ya, problem solving. Namun hari ini saya simpulkan bahwa unsur-unsur itu ada poin 6 tadi, maka saudara-saudara harus bisa lebih mencari tahu lagi ya. Nanti hasil diskusinya bisa saudara buatkan dalam bentuk makalah ya. Diskusi dibuat dalam bentuk makalah sehingga kita ketemu lagi